Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kak Sudi. Saat ini, channel ini akan membahas tentang bagaimana menyusun deskripsi isu dari 3 atau 5 isu yang telah teridentifikasi sebelumnya. Masing-masing isu teridentifikasi harus dideskripsikan dalam rancangan aktualisasi yang akan disusun oleh seorang peserta Latsar CPNS. Deskripsi isu setidaknya memuat minimal 3 hal penting, yaitu kondisi saat ini, masalah yang muncul lengkap dengan data dan fakta pendukung, serta dampak yang ditimbulkan. Sekarang mari kita perhatikan contoh uraian deskripsi isu yang lebih lengkap. Isu yang dipilih adalah, dokumen usulan anggaran unit kerja sering tidak sesuai format standar. Paragraf pertama menguraikan kondisi saat ini. Contoh, setiap unit kerja di instansi diwajibkan untuk menyusun usulan anggaran tahunan menggunakan format standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKAKL. Format ini memuat struktur yang baku, mulai dari ringkasan anggaran, rincian kegiatan, kode akun, hingga indikator kinerja. Aturan ini penting agar dokumen anggaran dari setiap unit kerja konsisten dan mudah dipadukan pada level instansi. Paragraf kedua menguraikan masalah saat ini. Contoh, namun dalam praktiknya, penyusunan dokumen anggaran di unit keras saat ini masih tidak sesuai dengan format terstandar. Hal ini terbukti karena unit kerja A masih tidak mencantumkan kode akun dengan benar, ada yang melewatkan kolom indikator kinerja, bahkan ada yang masih menggunakan format lama tahun sebelumnya. Masalah ini bukan sekadar asumsi, melainkan terbukti dari hasil verifikasi dokumen yang dilakukan Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Pada tahun 2024, dari total 20 dokumen usulan anggaran yang diajukan, sebanyak 12 dokumen atau sekitar 60% dinyatakan tidak sesuai format. Bahkan, 5 diantaranya harus dikembalikan untuk direvisi karena kesalahan yang cukup mendasar, seperti salah memasukkan kode kegiatan dan tidak mencantumkan target indikator output. Paragraf ketiga menguraikan dampak dari isu itu jika tidak segera ditangani. Contoh, dampak dari kondisi ini cukup serius. Pertama, proses verifikasi menjadi lebih lama karena petugas harus melakukan pengecekan berulang dan memberikan catatan revisi. Kedua, revisi berulang menyebabkan penyusunan rencana kerja tahunan instansi mengalami keterlambatan hingga 2 minggu dari jadwal semestinya. Ketiga, keterlambatan tersebut berdampak pada terhambatnya penyerapan anggaran, terutama pada triwulan pertama. Data menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2024 hanya mencapai 18% di triwulan pertama, lebih rendah dibanding target 25%. Jika hal ini terus terjadi, dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi. Program kerja bisa tertunda, realisasi anggaran tidak optimal, dan pada akhirnya pelayanan publik kepada masyarakat ikut terganggu. Itulah contoh uraian deskripsi isu. Semoga rekan-rekan dapat menguraikan deskripsi isu yang teridentifikasi di unit kerjanya masing-masing. Jangan lupa, sahabat Kak Sudi, untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.